Ya, halo semua. Balik lagi dengan aku, Thomas Budianto. Dan kali ini aku mau nge-review dan mau ngasih tahu pendapatku tentang PewDiePie yang jadi berotot dan jadi kering dan badan jadi bagus. Oke, ini sangat-sangat menyenangkan ya video ini. Dia habis ngupload YouTube-nya. Kalau buat yang nggak tahu nih, PewDiePie dia itu adalah salah satu YouTuber dengan subscribers terbanyak di dunia. Sampai beberapa saat waktu yang lalu dia masih satu-satunya YouTubers dengan subscribers terbanyak di dunia, sampai dibalap sama channel YouTube di India kalau nggak salah. Sekarang dia punya 105 juta subscriber, dan itu luar biasa. Dan berarti dia juga sangat-sangat kaya. Dia terkenal dengan, pertama-tama dia adalah YouTubers gaming, terus dia berubah nggak cuma di gaming doang, jadi banyak hal yang lainnya ya. Oke, jadi kita lihat videonya, terus nanti aku review gimana dia bisa jadi kayak gini nih, bisa sampai jadi kayak gini. Wah, keren. Oke, jadi katanya dia berhasil sampai kayak gini itu membutuhkan waktu kira-kira 1 tahun. Dia nggak rip ya, maksudnya dia nggak yang sampai di bawah 10% body fatnya. Dia masih yang kayak belasan, antara 10 sampai 15%. Ini nggak sampai 15% sih kayaknya. Nah, jadi dia bilang dia lagi benerin sesuatu di gentengnya. Dia lagi naik tangga, terus di luar outdoor gitu. Terus dia difoto sama istrinya karena badannya terlihat bagus waktu itu. Terus dia sendiri kaget pas ngeliat badannya kok ternyata jadi sebagus itu gitu. Padahal dia nggak lagi habis latihan, dan dia juga nggak ngepam. Ngepam itu kalau buat anak-anak ke-gym ngerti lah ya. Ngepam kan berarti kayak dari, wih, lebih gede gitu lah. Ototnya lebih besar kelihatannya kok. Ngepam itu kalau habis latihan. Jadi PewDiePie ini basically-nya adalah kurus kering gitu. Jadi dia sangat-sangat lama badannya ya kurus kering. Banyak yang orang yang komen bilang kalau dia pakai steroid atau dia pakai suplemen apalah gitu buat supaya badannya besar. Tapi kalau menurut aku dia nggak pakai apa-apa. Badannya bagus, tapi bukan harus nggak bisa dicapai dengan natural. Juga banyak yang bilang kayak, oh dia kaya banget ya. Bener, dia pasti kaya banget. PewDiePie pasti kaya sekali, itu nggak perlu ditanya lagi. Dia pasti punya tempat gym yang bagus, terus dia punya personal trainer yang super bagus, terus dia kasih lihat tempat gym dia ternyata latihan di rumah, di garasinya dia, dan sangat-sangat berantakan. Dia punya bands itu kayak goyang-goyang, klek, bisa kayak aku sendiri mau beli, bahkan kayaknya kalau yang kayak gitu juga aku nggak pakai deh, nggak akan pakai. Terus dia punya kayak dumbbell yang bisa dipasang, lepas pasang gitu, bisa diatur bebannya berapa. Cuma maksudnya tempat gymnya itu, oh ya, dia juga pakai strap yang di pergelangan tangan. Sama, aku juga udah pernah cedera di pergelangan tangan. Buat kalian jimret yang lain, siapa aja yang udah pernah sakit pergelangan tangannya, udah pernah cedera, ya share, like and subscribe sekarang. Kita sama. Ya, tempat gymnya nggak bagus, tempat gymnya biasa-biasa aja, karena di garasinya sendiri, dan bahkan alatnya juga nggak bagus. Terus PewDiePie juga buat jurnal dia latihan. Jadi dia bebannya dengan gerakan yang sama, dia bisa dia punya catatan beratnya, dia bisa ngangkat segini. Bagus. Jadi aku sendiri dulu udah pernah buat catatan kayak gitu. Jadi kayak misalnya aku bench press, aku bisa buat berapa repetisi, istirahat aku berapa lama, terus set kedua aku berapa repetisi, beratnya berapa, terus minggu depan aku cek lagi, atau buat sesi berikutnya. Jadi aku cek konsisten ya, dilihat perkembangannya. Karena kalau kalian mau tahu kalian sudah sekuat apa, ada progres apa enggak, kalian harus buat jurnal. Tapi kalau misalnya kalian sesi kali ini latihannya power, terus sesi berikutnya kalian latihannya volume maksudnya adalah kalian lebih banyak repetisinya, lebih banyak total kilogramnya dalam satu latihan dibandingkan yang power, otomatis kalian lebih kuat, lebih berat, tapi nggak repetisinya lebih sedikit. Nah, kalian nggak bisa bandingin ya. Tapi maksudnya kalau sama-sama kalian lagi latihan power bench press, terus yang sesi berikutnya power bench press, nah bisa kalian bandingin. Jadi dalam jangka waktu tertentu nanti kalian bisa lihat progresnya, apa kalian bertambah bagus apa tambah jelek. Jadi bisa kalian coba kayak gitu juga, kayak PewDiePie.
Nggak nyangka loh, dia maksudnya bisa memberikan informasi yang sangat-sangat bagus, padahal dia maksudnya nggak terlalu lama nge-gym gitu loh. Dia bahkan kayak ngejelek-jelekin dirinya sendiri, kayak lakukan goblok, lakukan cupu, kayak bagus. Kayak aku juga pernah kayak gitu, kayak enggak Tom, kamu bisa. Masa gini aja gak bisa? Aduh gimana sih mau badan bagus tapi gini aja gak bisa? Ayo bisa, dalam otak ya. Dalam otak ngomong kayak gitu. Mau dia ngasih sesuatu informasi atau ngasih sesuatu wejangan yang sangat bagus. Jangan buat kesalahan yang sama seperti aku lakukan. Jangan terlalu ngangkat terlalu berat yang membuat kalian jadi cedera. Kalau yang belum pernah ngerasain cedera yang benar-benar parah, PewDiePie hebat men, nggak salah lah kalau dia sampai 105 juta subscribers, itu nggak salah. Ada maksud, gimana dia bisa gitu, berarti dia pinter, dia pakai otak. Bener banget, kalau misalnya kalian sampai cedera, otomatis kalian, dia bilang 3 minggu, enggak lebih. Kalau kalian cederanya parah, kalian bisa nggak latihan lebih lama lagi, dan kalau kalian nggak latihan kan nggak enak gitu loh. Kalian membuang-buang waktu malahan. Progres kalian udah sampai sini malah jadi turun karena kalian nggak latihan, malah turun. Lakukan dengan gerakan yang benar. Nah, itu penting banget. Kalau kalian masih baru latihan, kalian nggak ngerasa. Kalau gerakan salah nggak masalah, terusin aja. Tapi nanti kalau udah lama, aduh rasain, tuh nggak enak. Karena bakal banyak cedera di badan kalian. Dan aku juga ngalamin. Sama, hebat PewDiePie. 2016 dia nggak pernah sama sekali ke gym sampai 2016. Dia nggak tahu set itu apa, nggak tahu repetisi itu apa, nggak tahu squat itu apa, nggak tahu, intinya dia nggak tahu tentang nge-gym sama sekali itu apa, tentang fitness itu sama sekali tentang apa dia nggak tahu. Tapi dia punya cita-cita, dia kepengen punya badan lebih bagus, dia kepengen punya badan lebih sehat. Semua orang, kalian semua pasti pernah merasakan sama seperti aku. Aku pernah dulu pertama kali mulai, paling nggak, ya Tuhan, paling nggak Thomas, kamu punya badan bagus sekali aja seumur hidup. Kayak di komik-komik, kayak di manga-manga, kayak di anime-anime, kayak Arnold. Paling nggak sekali aja kamu punya badan six pack, at least six pack. Kamu bisa Thomas, orang lain bisa, kamu pasti bisa. Sama pemikirannya. Dia bilang, kamu tinggal ke gym. Maksudnya dia pede ya, pertama kali ke gym. Kamu tinggal ke gym, angkat turun. Sesusah apa sih? Dia bilang jangan kayak aku terlalu pede ya. Kalau kalian, maksudnya dia ngasih tahu kalau kalian punya teman yang udah pernah ke gym, minta tolong temenin, minta tolong ajarin, nggak masalah. Atau lebih bagus lagi, cari personal trainer. Cari personal trainer yang bagus. Karena nggak semua personal trainer bagus. Maksudnya, ya itu adalah start yang paling bagus lah intinya. Kalau kalian nggak pernah ke gym, mulai dari situ. Jadi di 2016 itu dia sudah pernah nge-gym. Oke, jadi yang sekarang badan dia bagus itu bukan pertama kali dia olahraga. Dia tahun 2016 sudah pernah, dari ini badannya. Nah ini udah kelihatan ya, kayak dia punya six pack juga udah kelihatan. Dan udah lumayan ada ototnya. PewDiePie bilang dia latihan tanpa nggak ada tujuan. Tanpa ada tujuan. Jadi dia latihan sangat-sangat keras, tapi dia nggak punya tujuan. Jadi akhirnya dia dalam otaknya mikir, ini yang aku udah pernah bahas sama adikku ya. Jadi kalau kalian latihan terlalu kuat, terlalu ekstrim, terlalu berlebihan untuk satu waktu, kalian nggak akan bisa menahan motivasinya itu atau usahanya itu dalam waktu lama. Pasti jatuh, pasti gagal, pasti nggak bertahan lama. Oke. Pada waktu itu dia akhirnya sakit lumayan parah, dia cedera, dan akhirnya dia nggak ke gym lagi karena dia motivasinya udah nggak ada, karena terlalu capek. Dia pikir nggak mungkin aku bisa mempertahankan ini terus menerus. PewDiePie bilang tahun 2019 kemarin dia akhirnya berpikir kalau aku mungkin nggak perlu ke gym, aku mulai dari awal, mulai dari rumah. Dia beli dumbbell yang murahan, kayak aku lihat yang tadi aja udah murahan, ini lebih murahan lagi. Dia beli kettlebell, terus dia beli kayak bench press, terus dia mulai dari situ. Jadi dia olahraga, dia buat sendiri latihan di rumah dengan research lah ya, tanya-tanya orang. Dia kayak agak jenuh, nggak ada progres. Terus dia 2 bulan yang lalu dia akhirnya nge-push dirinya buat lebih fokus lagi.
dia kan sukses di YouTube karena dia konsisten. Jadi dia bilang seharusnya kalau konsisten juga aku bisa dapatkan hasilnya juga di fitness ini, dan betul banget. Habis itu 2 bulan yang lalu kan dia mulai nge-push badannya, dan akhirnya sekarang badannya udah langsung respon jadi lebih bagus. Begitu kalian nge-push, latihan lebih berat lagi. Banyak yang bilang kayak orang olahraga atau badannya kekar atau berotot itu buat orang-orang yang nggak terlalu pinter, dan itu kata dia jauh banget dari kenyataan. Dan betul sekali. Otak, pikiran, dan badan itu jadi satu. Kalau kalian punya fisik yang sehat, punya fisik yang bagus, punya fisik yang kuat, otomatis otak kalian juga lebih bagus jalannya. Dan mau membuat badan yang sehat dan bagus itu juga mahal dan susah, dan nggak semua orang bisa. Kalau sehat aja masih semua orang bisa. Tapi sehat dan dengan punya badan yang bagus itu susah. Olahraga atau misalnya punya badan berotot itu cuma buat orang-orang yang nggak terlalu pintar, itu sangat salah. Bukan karena aku badannya bagus ya, tapi memang itu kenyataannya gitu. Mau punya badan yang bagus itu perlu konsistensi, perlu usaha, punya perjuangan, perlu pengorbanan, perlu otak yang pintar juga. Karena kalau kalian nggak pintar nggak akan bisa, yakin deh. Perlu modal. Programnya PewDiePie itu kayak gini. Jadi Senin dada bahu push, leg, Selasa, Rabu pull, Kamis leg, Jumat push dan pull atau upper. Jadi ini dia langsung 5 hari berturut-turut ya. Kalau menurut aku, kalau aku boleh saran, mending kalau kalian mau latihan kayak gitu juga bagus. Berarti kan otomatis tiap badan, tiap muscle bagian otot dapat 2 kali dalam seminggu. Itu bagus. Cuma maksudnya antara misal gini nih, push pull leg, terus diistirahat hari Kamis, terus Jumat Sabtu kalian leg sama push pull lagi, upper lower. Jadi buat selang 1 hari buat istirahat. Kalau saran aku, paling penting adalah nge-push diri kalian sampai kalian gak sanggup lagi. Itu yang paling penting, dan aku setuju. Karena aku latihan selama 2-3 tahun, nggak terlalu sampai berat banget, tapi ya lumayan berat dalam segi latihan ya. Tapi setelah aku di Banjarmasin dan aku benar-benar fokus buat olahraga, nah di situ baru ketika aku benar-benar kayak aku harus benar-benar nge-push buat dapetin hasilnya, baru saat itu badan aku ikut berubah. Jadi sebenarnya badan kalian itu nggak bisa dibohongin. Kalau kalian nggak nge-push, otomatis badan kalian nggak akan berubah. Kalau badannya nggak disiksa, badannya nggak akan berubah. Itu yang harus kalian sadari. PewDiePie lagi bilang, ini luar biasa, PewDiePie pinter banget, luar biasa. Nggak nyangka, tapi ya mungkin karena dia pinter kayak gitu ya, makanya dia punya 105 juta subscribers. Dia bilang makanan itu yang paling penting. Bener banget. Latihan itu jauh lebih gampang. Kalau buat aku ya, kalau buat aku sendiri. Latihan itu menyenangkan. Itu buat tempat aku relax, buat tempat aku santai, buat tempat aku buat nge-push diri sendiri, ngelupain masalah-masalah. Tapi ngatur pola makan itu lebih susah. Karena sebenarnya kalau kalian mau dapetin hasil, otomatis kalian harus, istilahnya kalau makanan itu buat ngebentuk badan itu kayak semen dan bata dan pasirnya loh. Kalau misalnya kalian punya tukang dan punya alat, kalian punya tukang, kalian punya alat, kalian punya lahan, tapi kalian gak ada semen, gak ada bata, gak ada pasirnya, otomatis badan kalian gak akan jadi. Bener gak? Kalian bisa bikin rumah tanpa pasir, batu, dan bata, dan semen, gak bisa kan? Ya kayak gitu. Latihan beban, dan ini aku perlu beberapa tahun baru sadar ya. Kalau kalian mau lose weight, kalau kalian mau turun berat badan, olahraga angkat beban itu nggak terlalu banyak ngabisin kalori, nggak terlalu banyak, lebih banyak karena misalnya kalian curling ya, anggap bicep nih, kalian cuma ngangkat 10 kilo lah, anggap, berarti kalian cuma ngemindah 10 kilo dari sini ke sini, 10 kilo doang, dari sini ke sini 10 kilo. Atau kalian bench press cuma anggap 80 sini ke sini, ini nggak banyak. Dan sesusah, seberat apapun
yang kalian angkat beban itu nggak banyak membakar kalori. Ini aku butuh beberapa tahun buat sadar. Walaupun memang setelah kalian latihan, kalian punya ada namanya kalori yang dibakar lagi, tapi itu nggak banyak. Dalam 24 jam itu nggak banyak. Tapi tetap walaupun kalau kalian misalnya punya otot yang banyak, otomatis badan kalian lebih banyak membakar kalori, itu benar. Cuma maksudnya olahraga angkat beban sendiri, resistance training sendiri, itu nggak banyak membakar kalori. Jadi tetap yang paling penting adalah makan. Pola makan kalian itu yang paling penting. Kalau kalian mau turunin berat badan, otomatis kalian harus defisit kalori. Seperti video aku yang kemarin. Intinya sih sebenarnya, kalaupun kalian suka suatu makanan, kalian harus bisa ngontrol porsinya atau ngontrol seberapa banyak kalian makan. Karena gini, kalau misalnya kalian nggak bisa ngontrol, ya otomatis itu nanti pengaruhnya ke kesehatan dan ke badan kalian. Karena apa yang kalian makan, dan zaman sekarang kan yang penting makanan kayaknya yang penting enak ya, tapi nggak terlalu memperhatikan ke efeknya buat badan. Semua orang lebih penting kayak jual makanan pun yang penting enak lah, tapi nggak terlalu pedulin buat makanan, buat kesehatan ya. Jadi itu masalahnya. Terus dia bilang dia coba ngecek juga dia keadaan makannya kayak gimana. Ternyata dia sangat kurang buat konsumsi protein. Dan sedangkan seperti yang kita tahu semuanya, protein itu adalah yang paling penting kalau kalian mau kebentuk badan. Dan juga buat fungsi tubuh juga ya. Karena protein itu membuat kita kenyang lebih lama. Dan juga terus protein itu banyaklah fungsinya buat di badan. Dan kalau kalian nggak banyak makan protein, otomatis nanti kalian bahkan lebih banyak makan yang lain, kayak karbohidrat atau fat. Dan semuanya punya kegunaan masing-masing ya, antara fat, karbohidrat, dan juga protein. Tapi maksudnya kalau salah satu terlalu banyak yang kurang, atau terlalu banyak karbohidrat, contohnya terlalu banyak gula, otomatis kalian punya kemungkinan kena diabetes. Atau kalian nanti insulinnya naik turun terlalu drastis, otomatis nggak bagus buat mood kita. Ini PewDiePie bilang gitu, dia terlalu banyak makan gula dulu, jadi dia gampang emosi. Dia bilang dia lebih gampang marah. Sekarang setelah dia banyak makan protein, dia nggak mudah marah. Mungkin ada korelasinya antara dia makan protein dan emosi, karena perubahan jenis diet dia ya, perubahan jenis makanan dia. Jadi terakhir PewDiePie bilang olahraga nggak akan membuat semua masalahmu hilang. Setuju lagi. Tapi banyak buat dia sendiri, banyak memberikan manfaat yang bagus gitu loh. Dan dia juga bilang dia nggak nyuruh orang buat kayak gitu, nggak nyuruh orang buat olahraga atau nggak semua orang cocok. Kalau misalnya kalian harus happy dengan badan kalian sendiri, misal kalian gendut ya kalian harus happy, nggak masalah. Semua orang itu indah. Mau terlalu kurus juga ya nggak masalah, semua orang itu indah. Cuma mungkin kalau aku sendiri, aku cuma kepengen semua orang lebih sehat. Dan maksudnya semua orang juga ngerasain apa yang aku rasain juga, sama kayak PewDiePie rasain. Dia banyak dapetin manfaat kayak aku sendiri pada saat aku kayak agak depresi. Olahraga nyelamatin aku buat rutinitas, buat memperbagus diri aku sendiri. Terus dia membuat aku punya banyak dapat teman. Terus dia membuat aku punya badan yang bagus, membuat aku lebih percaya diri. Jadi kalau buat aku sendiri manfaatnya sangat banyak sih. 1 jam setiap hari, nggak setiap hari sih, mungkin kayak hampir setiap hari. Tapi bener-bener kayak banyak manfaatnya ya. Sampai itu aja. Kalau menurut aku sendiri, video dari PewDiePie ini sangat bagus. Dia sendiri maksudnya baru ya istilahnya dalam hal nge-gym, tapi dia udah dapatkan hasil yang sangat bagus. Dia ngerti kalau dalam fitness itu, dalam ngebentuk badan dan dalam kesehatan itu ada 3 hal yang penting: olahraga, istirahat, dan juga makanan. Dan dia udah lumayan dapet lah ya. Jadi itu tadi review aku tentang workoutnya PewDiePie. Dia cerita sama mindsetnya ya. Dia banyak bilang juga kalau mindset itu yang paling penting. Benar sekali, mindset itu paling penting. Kalian harus konsisten, kalian harus push diri kalian kalau buat dapetin hasilnya. Dan juga kalian harus tahu kalau ini adalah maraton, bukan sprint.
ini adalah jangka panjang, bukan dalam waktu, bukan jangka pendek. Dia coba jangka pendek nggak berhasil. Dia berusaha ngilangin alkohol dalam waktu dekat, terlalu strict juga nggak berhasil. Dia olahraga mati-matian sampai sakit, terus akhirnya juga nggak berhasil. Jadi olahraga itu jangka panjang, manfaatnya banyak banget. Silahkan kalian coba. Oke, jadi jangan lupa like and subscribe video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga banyak membantu. Jadi sampai sini dulu. Bye bye.